Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya baik. Semoga Allah selalu melindungi kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas hari ini dengan nur rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, perkenalkan nama saya Sri Handayani. Jumpa lagi dengan saya. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 13 Depok. Mata pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar bersama tentang teks editorial yang akan materi ini ada di kelas 12 semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi informasi, yaitu pendapat alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini: satu, mengidentifikasi isi teks editorial. Yang kedua, mengidentifikasi pendapat dalam teks editorial. Yang ketiga, mengidentifikasi ragam informasi dalam teks editorial. Yang keempat, menyimpulkan informasi dari teks editorial. Kita bisa memanfaatkan teknologi interaktif dalam pembelajaran kali ini karena editorial erat kaitannya dengan berita yang sedang aktual sekarang ini, fenomenal dan kontroversial. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teks editorial? Teks editorial bisa juga disebut dengan tajuk rencana atau bisa juga menyebutkan dengan opini, tergantung media massa atau majalah atau koran menamakan apa. Jadi teks editorial ini bisa kita temui atau kita jumpai di koran, di majalah, dan media lainnya, dan penamaannya itu pun tergantung dari masing-masing redaktur dari sebuah surat kabar atau koran atau majalah tersebut. Teks editorial yaitu artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang bersifat aktual, artinya yang menjadi sorotan atau trending topik, kemudian fenomenal, bersifat luar biasa, dan kontroversial, artinya menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Kemudian indikator yang pertama adalah tadi mengidentifikasi isi teks editorial. Kenapa teks editorial harus diidentifikasi? Ada beberapa tujuan. Yang pertama, apakah berita yang disajikan di editorial tersebut bersifat benar atau tidak? Artinya apakah berita tersebut hanya bersifat hoax. Kemudian kita akan mengetahui juga fakta dalam teks editorial tersebut bersifat aktual atau tidak. Kemudian yang ketiga, apakah bersifat fenomenal atau hanya berita yang bersifat berita biasa saja. Untuk teks editorial itu digolongkan ke dalam teks eksposisi, di mana ciri dari teks eksposisi itu adalah adanya klarifikasi, kemudian penjelasan atau menjelaskan, dan adanya evaluasi. Klarifikasi dalam teks editorial ada di dalam tesis berupa pernyataan umum atau isu apa yang dimunculkan dalam editorial tersebut. Kemudian setelah isunya dimunculkan dalam tesis, dijelaskan dalam argumen. Ada argumentasi di sini. Argumen-argumen ini bisa berupa data-data, bisa berupa fakta, dan berupa opini. Kemudian yang ketiga adalah adanya evaluasi. Evaluasi dari teks editorial ditunjukkan dengan adanya penegasan ulang. Ditegaskan kembali isi dari teks editorial tersebut. Kemudian isi dari berita tadi untuk data atau dokumentasi atau argumentasinya itu bisa berupa fakta dan opini. Apa yang dimaksud dengan fakta? Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau benar terjadi. Atau dengan istilah lain, fakta adalah potret dari suatu peristiwa
atau suatu kejadian yang benar-benar nyata atau ada. Nah, peristiwa atau data-data itu diberikan datanya yang data-data yang terkait dengan peristiwa tersebut. Artinya berita tersebut emang benar dan tidak terbantahkan adanya datanya. Kemudian selain kita argumennya berupa fakta, ada juga argumen berupa kalimat opini. Apa itu opini? Opini di sini maksudnya adalah tanggapan redaktur untuk mendukung pandangan atau sikap terhadap peristiwa yang dibahas. Opini itu bisa berupa penilaian, kritik, prediksi, atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, saran, dan penyelesaian. Ini untuk lebih jelasnya kita bisa melihat buku paket halaman 87. Di situ sudah ada contoh teks editorial, contoh kalimat berupa fakta, contoh kalimat berupa opini. Baik itu opini penilaian, opini kritik, prediksi, dugaan, harapan, dan penyelesaian. Sampai di sini ada pertanyaan? Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya dilanjutkan kembali. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan tadi atau teks editorial tadi? Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan yang tadi adalah teks editorial adalah sebuah artikel yang terdapat di dalam surat kabar berisikan pandangan dan pendapat redaktur terhadap suatu peristiwa aktual, artinya sedang banyak diperbincangkan saat itu atau sedang trending topik, kemudian fenomenal, artinya bersifat luar biasa dan kontroversial, yaitu menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Kemudian kesimpulan yang kedua, fakta menjadi dasar seseorang untuk menyampaikan opini. Untuk menyampaikan opini, seseorang memerlukan data untuk memperkuat pendapatnya. Ya, tadi dalam argumen itu disajikan ada kalimat berupa fakta dan ada kalimat berupa opini. Dan fakta dan opini ini bersifat saling melengkapi. Artinya, fakta bisa menjadi dasar seseorang untuk menyampaikan opini. Kemudian untuk menyampaikan opini, seseorang memerlukan data untuk memperkuat pendapatnya. Data ini bisa kita ambil dari kalimat fakta tadi. Oke, baiklah. Kira-kira pertemuan kita sampai di sini dulu pembahasan kita tentang teks editorial. Kita akan nanti akan mencoba bersama untuk mengerjakan evaluasi, artinya kita akan mengidentifikasi contoh dari teks editorial yang akan kita bahas, baik dari isinya terlebih dahulu ya, apakah itu bersifat fakta atau opini. Artinya kita akan mencari kalimat yang berupa fakta mana, kemudian kalimat yang berupa opini. Opini tadi ada 5, ada opini penilaian, opini kritik, harapan, saran. Oke, semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua di masa yang akan datang dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Kemudian akhirnya cukup sekian pelajaran kita sampai di sini. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.